Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi sultanihi. Hamdan lima qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin para lenggah rahimani wa rahimakumullah. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Zat ingkang sampun paring kula lan panjenengan sami nikmat gesang. Mugi nikmat gesang kala wau tansah saged kula lan panjenengan sami gunakan benar-benar untuk kepentingan kita di akhirat dan juga kepentingan kita di dunia. Zat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nyipta, ingkang sampun ngreksa lan murba masisa mubah musi ing jagat saisinipun. Sholawat sarta salam mugi tansah kaparingaken katetepaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun kula lan panjenengan sami ingkang tansah setya lan tuhu nindakaken sunnah-sunnahipun Rasulullah Muhammad ngantos dumugi puputing jaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kabaripun sehat nggih Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Tasih ngrasakne panas napa mboten, Bu? Tasih alhamdulillah. Panase tesih panas donya nggih. Kalau panjenengan ningali berita 2 hari yang lalu daerah Semanggi nggih, Pak. Daerah Semanggi kebakaran. Sebenarnya niku sebabnya sepele, Bu. Sebabnya napa niku? Lali mateni kompor niku. Hari setelahnya, 1 hari setelahnya niku nggih sami daerah Gajahan niku nggih kebakaran. Dek wingi nggih. Dek wingi dinten Kamis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan kondisi yang seperti ini, panas yang masih Allah berikan dumateng kula lan panjenengan sami, kita syukuri. Kita syukuri, ampun ngeluh niku ingkang perkawis, ingkang angka kalih nggih, kita berusaha jangan sampai kita membuat atau kita bersikap lalai karena dengan kondisi yang panas seperti ini sepercik api itu kalau udah ketiup angin niku nggih dadose
cepet Bu, merambati niku cepet. Maka sebagai himbauan kepada kita yang kalau kita perhatikan rumah kita itu jaraknya itu saling berdekatan ya. Kalau kita setelah masak, terutama nggih ibu-ibu niku nggih jangan lupa matikan kompornya. Kalau membakar sampah niku ya nggih pastikan sekelilingnya itu aman dari hal-hal yang menimbulkan sesuatu yang cepat terbakar. Ala kulli hal, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tasih paring kula lan panjenengan sami gesang ingkang sae, gesang teng alam donya niki. Mugi-mugi gesang kula lan panjenengan sami teng alam donya ndadosaken kula lan panjenengan sami tambah cedhek kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi napa? Ingkang sejatosipun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala paring kula lan panjenengan sami ya nikmat yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, tambah lalai, ibadah tambah males, salat tambah males, ngaji Quran nggih arang-arang, berarti niku nikmatipun nikmat mboten sae, nikmat ingkang sia-sia. Pramila monggo Bapak Ibu-ibu, ketika kita Allah paring dumateng kula lan panjenengan sami kesempatan kagem ngudi ilmu, kagem maos ilmunipun Allah, kagem tindak kajian, betul-betul yang ada di dalam tujuan kita itu betul-betul untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala niku ingkang perkawis. Yang pertama harus kita benarkan adalah niat kita, tujuan kita melangkah ke masjid, sholat, mendatangi kajian betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rugi dan tidaknya nanti setelah kita beramal itu yang menentukan adalah apa yang ada di dalam hati kula lan panjenengan sami, niatipun panjenengan. Sholat nggih ngoten, ibadah sanesipun nggih ngoten. Yang menentukan segala halnya yang pertama kali adalah niatipun panjenengan. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah niku meletakkan hadis tentang niat itu di dalam kitab yang pertama kali, di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Karena memang pentingnya niat di dalam segala hal aktivitas yang menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salawat semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya kembali hadir di Masjid Mukarramah ini. Semoga hadirnya saya memberikan manfaat kepada kula lan panjenengan sami, menambah barokah dumateng kula lan panjenengan sami, menambah ilmu dumateng kula lan panjenengan sami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu di dalam kita hidup di dunia, kita sebagai hamba yang mukallaf, hamba yang terbebani menjalankan syariatipun Allah, ada syariat-syariat yang perlu kita laksanakan dengan baik. Tetapi yang menjadi sebuah kepastian yang lain ketika kita menjadi hambanipun Allah ingkang mukallaf, ingkang terbebani syariatipun Allah, yang ketika di alam dunia ini kita jadikan betul-betul menjadi ladang pertanian kita, sebelum kita nanti di akhirat memanen apa yang kita tanam di alam dunia, itu adalah keniscayaan bahwa hidup manusia itu tidak bisa berlepas dari yang namanya musibah. Musibah itu adalah sebuah keniscayaan. Ya kalau kita rasakan itu di setiap hari, pasti di dalam setiap waktu kita tidak terlepas dari yang namanya musibah. Musibah satu sudah kita selesaikan, bukan musibah nggih Pak, cobaan, ujian satu sudah selesai, kita sudah disambut ujian yang kedua. Ujian yang kedua sudah selesai, disambut dengan ujian yang
ketiga. Belum selesai ujian yang pertama, bahkan ujian yang kedua itu sudah datang kepada kita. Artinya tidak menutup kemungkinan 1, 2, 3 ujian itu akan kita hadapi bersamaan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membahas surat Al-Falaq kali surat An-Nas, karena pembahasan pada malam hari ini kejadwalipun tafsir nggih, Pak, kajian tafsir nggih. Kalau kita membahas surat Al-Falaq kali surat An-Nas, 2 surat perlindungan, 2 surat yang disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain, karena memang isinya adalah isi yang melindungi diri manusia dari segala macam keburukan, dari segala macam mara bahaya. Maka kita akan mengetahui satu kepentingan manusia, kenapa dirinya harus meminta perlindungan kepada Allah di balik dari keniscayaan cobaan yang akan Allah berikan kepada mereka. Karena kalau ketika manusia itu tidak meminta perlindungan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dirinya tertimpa suatu cobaan. Apalagi cobaan itu kan macam-macam ya, Pak. Cobaan ada yang tidak kita senangi, ada yang kita senangi. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita cobaan yang tidak kita senangi, contohnya musibah, penyakit dan lain sebagainya, dan kondisi diri kita tidak meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga keimanan kita, maka berbahaya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita membahas surat Al-Falaq kali surat An-Nas yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Dari segala kejahatan yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Falaq, kejahatan yang zahir secara jasmani, kejahatan yang nyata di depan mata kita, dan juga kejahatan yang Allah sebutkan di dalam Quran surat An-Nas, kejahatan yang tidak terlihat, kejahatan yang dikatakan oleh para ulama kejahatan yang lebih dahsyat daripada keburukan duniawi kita, a'dzam minal mudharid dunya, yaitu kejahatan ketika kejahatan tersebut sudah ada pada diri kita, yaitu di dalam hati kita. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kajian pada malam hari ini saya ingin membahas tentang 3 ayat di dalam Quran surat Adz-Dzariyat. Ayatipun ayat 17, ayat yang ke-18 kali ayat yang ke-19. Kaitanipun kalih nopo? Sebelumnya saya bacakan ayatnya dulu. Ba'da na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. 3 ayat yang Allah jelaskan untuk menggambarkan orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang sebelumnya, 2 ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan bertempat tinggal di jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan di mata air yang telah Allah siapkan di jannahnya nanti. Akhidina ma atahum rabbuhum, karena sejatinya waktu nanti di akhirat kelak mereka akan mengambil apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Amargi napa? Amargi ketika mereka berada di dunia ini menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka setelah itu Allah sebutkan 3 ciri orang yang baik, 3 ciri orang yang bertakwa di jalanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi saderenge Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, takwa niku napa, Pak? Takwa niku napa? Takwa niku bukan sekedar kata penting yang kula lan panjenengan sami eling-eling namung di saat-saat tertentu saja. Takwa bukan sekedar kata penting yang hanya kita ingat ketika khotib naik mimbar.
Tidak hanya kita ingat ketika kita berada di majelis ilmu, tidak hanya kita ingat ketika kita berada di masjid, tetapi takwa itu adalah kondisi hati. Takwa itu adalah pakaian yang menghias diri kita sehari-hari. Takwa itu adalah kondisi jiwa yang menuntun setiap langkah kita menuju kemuliaanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Quran surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa ta'ala niku ngendika, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Allah niku nyiptakaken lanang kalih wadon, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan Allah dadosaken dari lanang kalih wadon kalau wau menjadi hamba-hamba yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kagem napa? Lita'arafu, kagem kenalan, mangertos karakter setunggal kalih sanesipun. Tetapi dari sekian banyak populasi manusia yang Allah ciptakan tengah alam dunya, ukuranipun Allah niku ningali kula lan panjenengan sami tiang niku tenanan sae niku kagem ukuran napa, Mak? Inna akramakum indallahi atqakum. Memakai kacamata ketakwaan. Dari sekian banyak manusia yang Allah ciptakan, Allah itu hanya menetapkan satu barometer untuk mengukur kebaikan di antara hambanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih napa? Takwanipun dumateng kula lan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan ingin mengetahui siapakah sih mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatipun Allah, sifat-sifatipun ingkang takwa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka kita bahas satu persatu. Ayat yang pertama adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kalau kita baca di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, Imam As-Sa'di rahimahullah, kanu itu adalah al-muhsinun, orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang baik, orang yang bertakwa niku tiyangipun sae-sae. Qalilan minal laili mahyahjaun, kana hujuuhum ay naumuhum bil laili qalila wa amma aktsarul laili fa innahum qanituna li rabbihim ma baina salatin wa qiraatin wa dzikrin wa du'ain wa tadarruin. Kanu qalilan minal laili mahyahjaun niku tegesipun adalah mereka waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka laksanakan di waktu tidur mereka. Naumuhum bil laili qalilan, waktu tidur mereka niku namung sekedhik. Wa ma aktsaru al-lail fa innahum qanitun, dan lebih banyak waktu malam harinya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma baina sholatin, baik itu dengan salat, baik itu dengan membaca Quran, baik itu dengan zikir kepada Allah, baik itu berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah niku nate ngendika di dalam hadisipun ingkang riwayat At-Tirmidzi, alaikum biqiyamil lail fa innahu ta'bu salihina qablakum wa manhatun anil ithmi wa takfirun lisayyi'at wa matradatun lidda'i anil jasad. Biasakanlah kepada kalian untuk membiasakan qiyamul lail, fa innahu ta'bu salihina qablakum, karena itu adalah kebiasaan yang baik orang-orang soleh di sebelum kalian. Wa matradatun anil jasad, menghindarkan diri kita dari penyakit. Wa manhatun anil ithmi, menghindarkan diri kita dari dosa. Wa takfirun lisayyi'at, menghapus kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita katakan Rasulullah niku adalah sesosok tauladan terbaik dalam hal ini. Amargi napa? Setunggal kisah.
Rasulullah niku nate Rasulullah ada 3 orang sahabat. Ada 3 orang sahabat mulia, Atha bin Abi Rabah, Ubaid bin Umair, kalih Abdullah ibnu Umar. Mereka bertiga datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah datang ke rumah Aisyah Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka Abdullah ibnu Umar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, di dalam kehidupan Rasulullah niku kejadian apakah yang paling menakjubkan?" Sahabat niki penasaran. Tidak mungkin langsung bertanya kepada Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, mereka itu ingin mengetahui apa kejadian yang paling luar biasa di dalam kehidupan Rasulullah. Mereka tahu Rasulullah niku adalah manusia yang paling mulia, manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Kalaupun berbuat kesalahan, Rasulullah maksum, terhindar dirinya dari dosa. Mereka penasaran sebenarnya apa kejadian yang paling menakjubkan di dalam diri Rasulullah. Wajar nggih Pak, manusia niku tempatnya penasaran, kepo nggih. Maka Aisyah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang sosok yang menjadi suami beliau, suami tercinta, menangis. Ditanya tentang diri Rasulullah. "Wahai saudaraku, ketahuilah di dalam kehidupan Rasulullah niku semuanya kejadiannya itu menakjubkan. Karena akhlak dan perilaku Rasulullah niku napa? Sebagaimana Al-Qur'an yang berjalan." Tetapi Aisyah radhiyallahu anha ingin menjawab pertanyaan Abdullah ibnu Umar, tetap ingin menjawab. Ingin disebutkan satu kejadian yang menakjubkan. Apa itu? Ceritanya Aisyah radhiyallahu anha pada malam hari itu adalah giliran Rasulullah bermalam di tempatnya Aisyah. Pada suatu malam mereka berdua sudah berada di pembaringan, sudah berada di kasur, kulit mereka berdua sudah saling bersentuhan, tetapi Rasulullah niku meminta izin kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, izinkanlah aku untuk beribadah kepada Rabbku." Bayangkan ya Pak, sudah berada di pembaringan, di kasur berdua dengan istri yang cantik jelita, siap melayani, tetapi Rasulullah niku ninggalaken istrinipun, garwanipun untuk beribadah, bukan untuk pindah panggon ya Pak, tetapi untuk beribadah, sholat qiyamul lail. Maka pada saat itu Rasulullah betul-betul sholat, mengambil air wudhu, lantas menjalankan sholat qiyamul lail. Ketika beliau berdiri menangis berlinang air mata, ketika beliau rukuk nangis, ketika beliau duduk di antara 2 sujud menangis, hingga air mata beliau membasahi tempat sholat beliau. Dan ketika setelah selesai sholat, Rasulullah tidak balik kepada pangkuanipun Aisyah, tidak balik kepada kasurnya Aisyah, tetapi berbaring di situ menunggu waktu adzan, menunggu waktu adzan subuh berkumandang. Datanglah Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan yang pertama. "Wahai Rasulullah, sudah masuk waktu sholat." Tetapi ketika itu Bilal bin Rabah itu ningali Rasulullah niku nembe nangis sedemikian rupa. Karena melihat orang yang paling dicintainya menangis sedemikian rupa, Bilal bin Rabah niku sampai ikut menangis, tersedu-sedan. Berani bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, lima tabaki?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kalau kita di dalam pikiran kita nggih Pak, sebagai manusia, orang menangis niku kinten-kinten enten masalah nopo. Biasanipun manusia itu ketika menangis pasti ada salah kepada orang lain. Atau orang yang beriman ketika dia menangis mempunyai salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada salah yang sudah dia perbuat. Maka pertanyaanipun Bilal bin Rabah setelah, "Ya Rasulullah, lima tabki?" Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? "Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama
wa ma ta'akhir. Bilal itu bertanya dengan kekhawatiran yang biasanya pun manusia itu khawatirkan. Apa itu? Tentang dosa, tentang kesalahan. Bukankah engkau wahai Rasulullah dosane panjenengan niku sampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah lalu baik yang akan datang. Tetapi apa jawabanipun Rasulullah? Afala akuna abadan syakura. Wahai Bilal, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kisah ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Shahihun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang pertama sifat orang yang bertakwa yang pertama ini setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa manusia yang paling mulia sinten niku? Rasulullah. Manusia yang maksum terhindar dirinya dari dosa sinten niku? Rasulullah. Manusia yang paling baik kualitas imanipun dumateng Allah sinten niku? Rasulullah. Manusia yang paling tinggi kualitasipun takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala masih sempat mendirikan sholat qiyamul lail dengan berlinang air mata. Maka apa kabar dengan diri kita? Diri kula lan panjenengan sami ingkang ngaku cinta kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaku umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mempunyai jaminan sejengkal tempat pun nanti dijanahi pun Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita yang harus lebih banyak memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, ciri sifat orang yang bertakwa yang kedua adalah wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka adalah orang-orang setelah mereka melaksanakan sholat qiyamul lail, di penghujung waktu qiyamul lail niku asmanipun waktu sahur. Dijelaskan di dalam tafsir As-Sa'di, wabil ashar itu adalah allati hiya qubailal fajr, sebelum waktu datangnya waktu fajar. Apa yang mereka lakukan sebelum datangnya waktu subuh? Yastaghfirun, senantiasa membiasakan diri mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Famaddu sholatahum ila sahri, mereka memanjangkan sholat qiyamul lail itu dari sepertiga malam sampai datangnya waktu fajar. Setelah sebelum waktu fajar itu terbit, sebelum waktu fajar itu datang, mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarul mudhnibi lidzambihi, dengan harapan dosa kita sebagai manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena walil istighfari bil ashari fadilatun wa khasisatun, karena beristighfar di waktu sahur itu mempunyai fadilah yang luar biasa dan mempunyai kekhususan. Laisat li ghairihi, tidak seperti beristighfar di waktu-waktu yang lain. Maka setiap waktu di dalam kehidupan kita itu mempunyai waktu utamanya. Kapan kita beristighfar, kapan kita sholat. Menawi sholat niku ingkang waktu ingkang paling sae nindakaken sholat niku waktunipun kapan, Mak? As-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktunya. Nggih sami beristighfar kepada Allah niku nggih enten waktu utamanipun. Waktu utamanipun kapan? Waktu sahur. Setelah kita menyelesaikan sholat qiyamul lail, saderenge mlebet waktu subuh. Kama qala ta'ala fi wasfi ahlil imani wat ta'ah, sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mensifati orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah sifati di dalam ayat yang lain adalah mereka yang beristighfar di waktu sahur. Redaksi ini pun hampir sama. Wabil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar.
sifat orang yang bertakwa kali sifat orang-orang yang iman lan taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau kita renungkan waktu sahur itu adalah waktu yang paling utama, waktu yang mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Rasulullah niku nggih ngendika di dalam hadis riwayatipun Imam Bukhari lan Imam Muslim, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ilas sama'id dunya. Allah niku turun ke langit dunia setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail, ketika sudah masuk waktu sepertiga malam yang terakhir. Mengapa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia? Yaqulu rabbuna tabaraka wa taala. Allah niku berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu, barang siapa yang meminta permintaan kepadaku akan aku beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepada Allah akan aku ampuni. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para lenggah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sesekali kita merenungi, mungkin kita berpikir sejenak sebagai diri kita sebagai manusia, adakah yang lebih kita harapkan sebagai diri manusia ini selain ampunan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada. Kita sebagai hamba-Nipun Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba ingkang mukallaf, diciptakan Allah kita sebagai manusia yang hobinya berbuat kerusakan di dunia ini, tidak ada lagi yang kita harapkan melebihi ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai para ulama itu menyampaikan bahwa taubat, beristighfar dari dosa, beristighfar dari kesalahan yang pernah kita perbuat kepada Allah niku hukumipun wajib, Pak. Hukumipun wajib, harus. Ketika kita berbuat salah ya harus kita meminta maaf. Malu ketika kita sebagai manusia kita berbuat salah, tetapi orang yang kita salahi, orang yang kita perbuat salah itu malah memberikan maaf kepada diri kita terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kita berbuat salah cepat-cepat kita meminta ampun kepada Allah atau kepada orang yang kita salahi. Maka di dalam Quran surat Al-Hujurat ayatipun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala ngendika, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah maka merekalah orang-orang yang zalim. Orang kalau kita lihat maknanipun zalim adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artosipun bahasa nggih Pak, zalim niku. Selaras, karena apa? Orang yang berbuat salah pasti seharusnya dia meminta maaf terlebih dahulu. Maka jangan sampai ketika kita berbuat salah kita ulur-ulur untuk meminta maaf kepada orang yang kita perbuati salah. Itu ciri orang yang kedua. Orang yang kedua adalah sifat orang bertakwa yang kedua adalah mereka senantiasa beristighfar di waktu sahur mereka. Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang terakhir adalah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang ringan tangan untuk menyedekahkan hartanipun dumateng saudaranipun ingkang membutuhkan. Wa fi amwalihim haqqun, karena di dalam harta mereka itu ada hak orang lain. Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, hak itu ada dua, hak yang wajib kalih mustahab. Hak dari harta yang kita punya kepada orang lain itu hukumnya wajib, dan ada hukumnya yang sunnah. Hukumnya wajib adalah ketika harta itu sudah mencapai haul dan sudah mencapai nisab untuk kita keluarkan zakatipun atau zakat fitrah ketika berada di bulan Ramadan. Itu engkang harta dari harta yang kita punya engkang wajib kita keluarkan. Tetapi ada
Hak yang kedua, hak yang sunnah, mustahabun, yang dianjurkan. Dan inilah sifat orang yang bertakwa, bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Lisaili wal mahrum, lil muhtajina alladzina yatlubuna minan nas walladzina la yatlubuna minhum. Orang yang tidak mempunyai harta itu ada dua. Orang peminta-minta, orang yang tidak mempunyai itu ada dua. Yang pertama adalah lisail, as-sail, orang yang peminta-minta, dan orang yang kedua adalah mahrum, orang yang menghindarkan dirinya dari meminta-minta. Maka orang yang tidak mempunyai harta itu mempunyai klasifikasi, mempunyai pembagian. Orang yang mulia dan orang yang tidak mulia. Orang yang mulia adalah menjaga dirinya dari meminta-minta, mengemis. Tetapi orang yang mulia adalah menahan dirinya dari meminta-minta dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan harta dari jalan yang terhormat. Maka disebut dengan lafadz al-mahrum, orang yang terhormat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin seringkali kulolan panjenengan sami niku berpikir, sedemikian pentingkah perintah bersedekah hingga Allah Subhanahu wa taala mengulang perintah sedekah niki di dalam ayatipun. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala sebutkan menjadi salah satu sifat orang yang bertakwa. Sedemikian pentingkah? Maka jawabanipun apa? Penting, sangat penting. Karena apa? Karena dari sebagian harta yang kita infakkan di jalan Allah kepada orang yang lebih membutuhkan, ketika kita mempunyai harta yang lebih, atau bahkan kita tidak mempunyai harta yang lebih, kalau kita mampu sedekahkan, maka kebaikan dari sedekah yang kita infakkan itu akan kembali kepada diri kita. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayatipun 272, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Dan apa saja harta yang baik yang kalian infakkan di jalan Allah, fali anfusikum, maka itu akan kembali kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kalau kita coba menyadari nih Pak, ada satu fakta yang terkait dengan orang yang sudah meninggal. Fakta ini pun apa? Orang yang sudah meninggal niku pasti, kalau mereka ditanya, kalau kita bisa bertanya kepada mereka, maka mereka satu keinginan mereka untuk dikembalikan ke dunia. Kalau dia orang baik, dia akan menambah pundi-pundi amal kebaikannya untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang baik. Kalau orang fajir, kalau orang berdosa, dia juga ingin dikembalikan di dunia. Untuk apa? Untuk berbuat amal soleh, untuk meringankan siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk terakhir, Sufyan bin Uyainah rahimahullah itu nate ngendika di dalam kitabipun Sifatus Sofwah. Di dalam kitab Sifatus Sofwah niku Sufyan bin Uyainah ngendika, ada 3 golongan orang yang penyesalannya nanti di hari kiamat itu paling besar. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamati thalathatun. Ada 3 golongan orang yang nanti di hari kiamat penyesalan itu dia rasakan menjadi penyesalan yang paling besar yang dihadapi oleh manusia. Orang yang pertama adalah rajulun kana lahu abdun faja'a yaumal qiyamati afdalu amalan minhu. Orang yang mempunyai budak, tetapi nanti di hari kiamat budak tersebut datang dengan dirinya, tetapi amalan budaknya lebih baik daripada amalan tuannya. Kemudian orang yang kedua, rajulun kana lahu malun falam yatasaddaq minhu famata fawarrathahu fatasaddaqa minhu.
orang yang mempunyai kecukupan harta, orang yang mempunyai kekayaan, orang yang mempunyai kelebihan harta, tetapi di masa hidupnya tidak ia sedekahkan, kemudian ia meninggal, fawarrathahu, harta itu diwariskan kepada ahli warisnya, kepada keluarganya, justru keluarganya pun yang bersedekah dengan harta tersebut. Dan orang yang terakhir, orang yang paling besar penyesalannya nanti di hari kiamat adalah rajulun alimun lam yantafi bi ilmihi fa'allama ghairahu fa'allama bihi fantafa'a bihi. Orang yang mempunyai ilmu, sedikit apapun ilmu yang dia punya, tetapi tidak dia amalkan, tetapi dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, justru orang lain yang dia ajarkan ilmu tersebut yang mengamalkan ilmu yang dia ajarkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sifat orang yang bertakwa yang ketiga ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kesempatan yang Allah berikan dumateng kula lan panjenengan sami kita jadikan sebagai kesempatan yang luar biasa. Kalau memang bisa kita beramal soleh, dengan amal soleh yang bisa kita lakukan, pastikan amal soleh yang kita lakukan itu adalah amal soleh yang terbaik. Ketika kita bisa membaca Al-Quran, tilawatul Quran, pastikan tilawatul Quran ini adalah tilawatul Quran terakhir saya di dalam hidup saya. Sholat nggih ngoten, sholat ketika saya bertakbir Allahu Akbar, bayangkan ini adalah sholat terakhir yang bisa yang saya kerjakan. Karena dengan itulah kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dumateng kula lan panjenengan sami. Jangan sampai kita menjadi orang yang penyesalannya nanti di hari kiamat kita menjadi orang yang paling besar penyesalannya. Jangan sampai kita terlambat, kita manfaatkan kesempatan yang ada yang Allah berikan kepada diri kita dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga itulah sifat orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, ayat yang ke-19. Orang yang bertakwa, orang yang pertama adalah gemar melaksanakan sholat qiyamul lail, membiasakan setiap malamnya bangun benar-benar untuk mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disambung dengan beristighfar di waktu sahurnya. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari dia bisa ringan tangan untuk menyedekahkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan sebelum usia itu belum tutup, sebelum kesempatan itu Allah Subhanahu wa taala ambil dari kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kita memberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita untuk mengamalkan amalan-amalan penghuni jannah ini. Jannah yang kalau kita bayangkan adalah tidak bisa kita bayangkan ya Pak. Jannah itu mala ainun ro'at, tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Wala udhunun sami'at, tidak bisa kita dengar dengan telinga kita. Wala khatara fi qalbin bashar, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lintaskan di dalam sanubari pikiran kita sebagai manusia. Oleh karena itu kita memohon betul kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam menjalani ketiga sifat orang-orang yang bertakwa ini. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ketika ada salah dan kurangnya itu datangnya dari diri saya pribadi, dan ketika ada benarnya itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan yang benar itu, kita tinggalkan yang salah itu. Semoga dengan usaha tersebut menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.